Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan suatu barang dari pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Permasalahan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, hubungan importir dan eksportir. Yang kedua, bahasa, hukum, kebiasaan, dan peraturan. Yang ketiga, sistem transportasi. Yang keempat, pembeli butuh waktu untuk membayar. Yang kelima, penual menginginkan pembayaran tepat waktu. Yang keenam, transfer dana. Yang ketujuh, pembayaran dengan mata uang asing. Yang kedelapan, hambatan tarif. Yang kesembilan, politik dan stabilitas negara. Resiko-resiko dalam perdagangan internasional. Yang pertama, komersial credit risk atau yang disebut resiko kredit komersial. Yang kedua, political and country risk yang disebut resiko politik dan negara. Yang ketiga, documentary risk atau resiko dokumenter. Yang keempat, forex exchange risk, resiko nilai tukar. Komersial credit risk. Komersial credit risk adalah berhubungan dengan kredibilitas pihak eksportir, di mana barang yang dikirim eksportir tidak disetujui oleh importir. Risiko ini biasanya banyak terjadi pada pembayaran non-LC, yaitu open account, collection, document against payment, atau document against accept. Potential and country risk. Potential risk adalah perseteruan antar partai politik, perebutan kekuasaan, penegak hukum tidak berdaya, dan gamang. Economical risk adalah sistem ekonomi yang tertutup terhadap investor asing, tingkat terkendali, embargo ekonomi oleh negara lain, ketergantungan negara kepada IMF, dan lain-lain. Payment risk adalah pada negara komunis, semua dikuasai oleh negara sehingga pembeli tidak leluasa untuk membeli falas guna membayar ekspor suatu negara. Untuk yang keempat ada legal risk, di mana supremasi hukum hanya semboyan, jual beli keadilan melalui penegak hukum, suap, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu tax risk, sistem pajak menekan wajib pajak, pengenaan pajak tidak rasional besarnya, pajak bisa menawar dengan petugas. Documentary risk. Barang-barang yang masuk ke suatu negara biasanya harus dilengkapi dengan ketentuan sesuai dengan dokumen-dokumen tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut mengakibatkan penundaan pengeluaran barang dari petugas bea cukai, keterlambatan dalam mendapatkan alokasi devisa, serta penyitaan atau pengenaan denda yang besar terhadap barang yang diterima. Forex exchange risk adalah suatu resiko sebagai akibat adanya open position suatu mata uang yang tercipta atas pembelian atau penjualan terhadap mata uang lain. Forex exchange risk bila seorang eksportir melakukan transaksi perdagangan internasional dalam mata uang asing, maka secara otomatis sejak saat itu ia berpotensi menghadapi suatu resiko kemungkinan terjadinya kerugian karena fluktuasi falas dari melemahnya mata uang dari waktu ke waktu. A capstone risk
adalah resiko yang disebabkan karena importir tidak bersedia menerima barang yang telah dikirim oleh eksportir dengan alasan dokumen yang melindungi barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu financial risk. Resiko yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh importir sehingga eksportir menanggung biaya-biaya tambahan yang muncul akibat penundaan tersebut. Misalnya biaya gudang, asuransi, kerusakan barang, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya tentang resiko ekspor dan impor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.